Sawadee, masih ingat suara saya? Kalau masih, baguslah. Seperti biasa, Bang Dikson bakal ngedongengin film-film mantul buat nemenin rebahan kalian di rumah. Bercerita tentang perburuan belati suci yang dapat mengembalikan waktu, film berjudul Prince of Persia: The Sands of Time ini dirilis tahun 2010 dan dibintangi nama-nama besar. Oke, gak usah lama-lama dah ya. Kita langsung aja ke ceritanya. Dikisahkan, jika pada abad ke-6 ada sebuah kerajaan yang begitu dikdaya bernama Kerajaan Persia. Bagaimana tidak, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Saraman beserta ratusan ribu pasukannya tak pernah sekalipun kalah dari lawan-lawannya. Raja Saraman memiliki seorang adik yang merupakan penasihat kerajaan dan dua orang anak bernama Tas dan Garsif. Suatu ketika, Raja Saraman yang sedang berkeliling di kota melihat seorang anak kecil bernama Dastan yang dengan gagah berani melawan pasukannya demi menolong temannya. Faktanya, Dastan adalah anak yatim piatu dan menjalani kehidupan yang begitu keras. Bak sudah ditakdirkan, sang raja yang tertarik dengan perangai Dastan kemudian mengangkatnya sebagai anak dan menjadikannya seorang pangeran. Scene berpindah ke 15 tahun kemudian, di mana kini Tas, Garsif, dan Dastan telah tumbuh dewasa. Perang demi perang udah jadi makanan sehari-hari bagi mereka. Hingga di perbatasan Persia, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Tas begitu takjub ketika melihat keindahan kota suci Alamut. Sebenarnya, Tas dan pasukannya tak ingin menyerang kota tersebut. Terlebih ayahnya yakni Raja Saraman mewanti-wanti padanya agar tak mengusik ketenangan kota itu. Namun di sini, Nizam meyakinkan Tas jika kota Alamut adalah pengkhianat dan telah menyuplai senjata pada lawan-lawan perang Persia. Tas kemudian terpancing dan mengubah rencananya dan segera menyusun strategi untuk meluluh lantahkan kota Alamut. Malam harinya, mereka membahas penyerangan kota suci Alamut. Nizam menunjukkan bukti-bukti yang ia dapat mengenai pengkhianatan Alamut. Dastan sempat tidak setuju dengan rencana penyerangan kota suci Alamut, terlebih titah raja sendiri adalah untuk menyerang kota Koskan. Tapi pada akhirnya, ia setuju dan menghormati keputusan yang Tas ambil itu. Setelah semuanya setuju, Tas mengungkapkan jika setelah mereka menundukkan Alamut, maka putri cantik kota suci Alamut akan ia jadikan salah satu istrinya. Menjelang sahur, mereka pun mulai menginvasi kota suci Alamut. Garsif dengan pasukan besarnya menyerang gerbang utama, sementara Dastan ditemani beberapa orang pasukan menyusup dari gerbang sebelah timur. Dengan pasukan besar yang dipimpin Garsif di gerbang utama, Dastan yakin jika pasukan pertahanan gerbang timur akan lengah dan nantinya mereka dapat masuk dengan mudah dan menguasai kota suci Alamut. Benar saja, rencana mereka sukses besar. Pasukan Garsif berhasil masuk ke dalam kota tanpa kesulitan berarti. Kondisi kota Alamut yang sekarang kacau membuat putri cantik Alamut bernama Tamina panik. Ia kemudian pergi ke kuil suci untuk mengambil senjata Sakti Mandraguna, yaitu sebuah belati suci yang bisa mengembalikan waktu. Karena tak ingin belati suci itu jatuh ke tangan orang yang jahat, Putri Tamina kemudian menyuruh ajudannya untuk membawa pergi belati suci ke tempat yang aman. Tapi saat di perjalanan, Dastan mencegat ajudan itu dan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Alhasil, ia pun melihat bungkusan kain yang berisikan belati suci dan karena bentuknya yang unik, ia pun menyimpan belati itu. Sampai akhirnya, kota Alamut berhasil ditaklukkan. Sesuai rencana, Tas meminta Tamina untuk menikah dengannya sebagai bentuk aliansi. Dengan begitu, kota suci Alamut akan menjadi bagian dari kerajaan Persia. Awalnya, Tamina nggak mau cuy. Namun setelah ia melihat Dastan membawa belati suci, ia berubah pikiran dan menerima pinangan Tas. Dengan harapan nantinya ia bisa merebut kembali belati suci dari Dastan. Di tengah euforia kemenangan, Raja Saraman datang ke kota suci Alamut. Tanpa diduga, bukannya dapat pujian, penghargaan, atau uang lembur, Tas malah dimarahi habis-habisan oleh sang raja. Karena sesuai amanatnya, Raja Saraman tak membolehkan Tas untuk menyerang kota itu. Raja juga gak percaya dengan alasan Tas yang bilang jika kota suci Alamut merupakan penyuplai senjata bagi para musuh-musuh Persia, dan sebagaimana ia tahu jika kota Alamut tak memiliki pandai besi.
Demi menjaga nama baiknya, Tas berjanji jika dia akan menemukan bukti-bukti keterlibatan kota Alamut yang telah berkhianat. Setelah cukup sundel dimarahi raja, Tas menemui Dastan dan memintanya untuk mengantar sang putri cantik si Demplu Tamina ke hadapan raja, sekaligus meminta restu untuk Tas yang berniat menikahinya. Ia juga menyuruh Dastan membawa serta jubah langka khas kota suci Alamut sebagai hadiah bagi sang raja. Sit with our allies. Oh, but Singkat cerita, Dastan melakukan apa yang diminta kakaknya itu. Di tengah perayaan, Raja Saraman memuji Dastan atas keberaniannya yang telah melakukan aksi bajing loncat dalam penyerangan sebelumnya. Ia juga berpesan pada Dastan untuk selalu menjaga ikatan persaudaraannya dengan Tas dan Garsif. Dastan kemudian memberikan hadiah jubah langka pemberian Tas. Setelah memakainya, Raja mengumumkan jika dia tak berencana menikahkan Tas dengan Putri Tamina karena Tas udah kebanyakan istri. Maka dari itu, ia akan menikahkan Tamina dengan putra lainnya yang udah kelamaan jomblo dan sering ngabisin sabun di toilet, yakni Dastan sendiri. Beberapa saat kemudian, jubah yang dipakai Raja Saraman mengeluarkan asap dan membuat sang raja mati detik itu juga. Dastan dituduh telah meracuni jubah itu dan membunuh sang raja. Alhasil, semua prajurit mencoba menangkap Dastan. somebody help me! Change them on! Tamina yang tak ingin kehilangan belati sucinya kemudian membantu Dastan kabur dari tempat itu. Singkat cerita, malam pun poek ngabelegbeg. Dastan dan Tamina terpaksa beristirahat di tempat seala kadarnya sambil menunggu pagi datang. Di sana, Dastan curhat pada Tamina mengenai kejadian sebenarnya di mana Taslah yang telah menyuruhnya memberikan jubah itu pada raja. Ia curiga jika Tas berencana menguasai tahta dengan membunuh sang raja dan menjadikan Dastan sebagai kambing hitam. Melihat ada kesempatan, Tamina mencoba mengambil belati suci dari Dastan, tapi Dastan dengan sigap menyadari niatan Tamina dan terjadilah perkelahian di antara mereka, hingga Dastan pun tak sengaja menekan permata merah di ujung belati itu dan... And your problems are solved! Belati itu menunjukkan kemampuannya yang dapat mengembalikan waktu. Dastan kembali ke waktu di mana Tamina berniat merebut belati itu. Setelah mengetahui mukjizat belati suci, Dastan dengan mudah mengantisipasi gerakan Tamina dan bilang jika dirinya tahu tentang rahasia belati suci. Dia pun sadar jika tujuan penyerangan Alamut bukanlah karena pengkhianatan melainkan Tas ingin menguasai belati suci dan menjadi raja yang tak terkalahkan. Keesokan harinya, Tas yang kini telah resmi menjabat sebagai Raja Persia mengutus beberapa batalion Hansip kepercayaannya untuk menangkap Dastan. Sementara itu, Dastan pergi menuju Afrat, tempat Raja Saraman akan dimakamkan. Rencananya, di sana ia akan memberitahu Nizam mengenai rencana jahat Tas yang telah menjebaknya dan ingin mendapatkan belati suci demi kejayaannya. Di tengah perjalanan, Dastan mencoba mengisi belati suci dengan sembarang pasir. Dia lantas diketawain dong sama Tamina dan bilang jika untuk mengisi tenaga belati suci maka dibutuhkan pasir khusus. Beberapa saat kemudian, Tamina tiba-tiba jatuh pingsan. Dastan yang kelihatan khawatir padanya pun menghampirinya dan... ternyata si Dastan diprank cuy sama Tamina. Dia berhasil membuat Dastan pingsan dan segera membawa pergi belati suci bersamanya. Saat terbangun, Dastan telah dikelilingi para bandit gurun yang dipimpin oleh Amar, si juragan unta balap racing beserta anak buah kepercayaannya yaitu Seso dari klan Engbaka. Si ahli pelempar parang, lencog sekop, dan kawan-kawannya. Untungnya, Dastan selamat dengan menawarkan Tamina untuk dijadikan budak sebagai gantinya. Singkat cerita, mereka berdua dibawa ke markas Amar. Di sana, Dastan menikmati suguhan balapan unta racing yang luar biasa. Namun berbeda dengan Tamina yang harus jadi pelayan dan membawakan tuak berontak pada para tamu. Dastan kemudian mencoba kabur dari sana, tetapi Amar menahannya karena ia tahu kalau Dastan adalah penjahat kelas wahid yang diincar oleh sang raja. Pada akhirnya, Tamina kembali membantu Dastan dan bikin sedikit keributan sehingga mereka berdua pada akhirnya berhasil kabur. Did you know your brother's offered a reward for you? It's quite... To the tunnel! Oh, look! Hingga mereka pun sampai di Afrat. Dastan dengan lihainya mampu menyelinap ke salah satu kereta pembawa jenazah ayahnya dan memberikan pesan pada Nizam untuk bertemu.
Di sini, Dastan mengungkapkan semuanya jika Tas adalah orang yang telah menjebaknya dan tujuan sebenarnya dari penyerangan ke Alamut adalah untuk mendapatkan belati suci yang dapat mengembalikan waktu. Sayangnya, saat dia ingin menunjukkan belati itu pada Nizam, nyatanya Tamina telah menukar belati dengan alat penghancur kacang cuy. Namun berkat itu, ia melihat tangan Nizam yang terkena luka bakar dan seketika ia sadar jika sebenarnya orang yang telah menjebaknya bukanlah Tas, melainkan Nizam. Di sini, Nizam tak menyangkal dan rupanya ia telah menyiapkan pasukan untuk menghabisi Dastan saat itu juga. Secepat kilat, Dastan kabur dari sana dan berhasil menghindari kejaran anak buah Nizam. Lalu, datanglah Garsif, sang kakak kedua yang kelihatan amat sangat marah padanya. Dastan mencoba menjelaskan semuanya pada Garsif, namun Garsif yang udah kemakan hasutan Nizam cuek saja dan langsung ngehantam Dastan. Saling balas pukulan tak terelakkan, namun pada akhirnya Dastan berhasil mengalahkan Garsif dan pergi dari sana. Sadar posisinya terancam, Nizam lantas pergi ke sebuah kuil rahasia untuk menyewa pembunuh bayaran kelas wahid yaitu kelompok Hasan Shin. Dia minta Hasan Shin untuk segera menghabisi Dastan secepat mungkin agar ia tak bisa membuka kejahatan Nizam. Di tempat lain, Dastan akhirnya berhasil menemukan keberadaan Tamina yang lagi bobo cantik di atas pasir. Beberapa saat kemudian, badai pasir datang dan mengharuskan mereka untuk berlindung di dalam tenda. Di tengah terjangan badai, Dastan mengungkapkan jika Nizamlah orang yang telah menjebaknya. Faktanya, serangan ke Alamut juga merupakan akal-akalan Nizam yang ingin menguasai belati suci dan menggunakannya dengan sunglass besar yang tersembunyi di bawah kota Alamut. Rencananya, Nizam akan kembali ke masa lalu dan membatalkan tindakannya menyelamatkan Raja Saraman kecil saat akan diterkam singa. Dengan begitu, Raja Saraman akan mati dan Nizamlah yang akan menduduki tahta raja. Singkat cerita, saat Dastan dan Tamina sedang istirahat, mereka kembali dikepung oleh Amar beserta anak buahnya. Rupanya, Amar ingin menyerahkan Dastan lalu kemudian ditukar dengan hadiah yang telah Tas persiapkan. Malam harinya, saat semuanya sedang tidur, Hasan Shin menyerang dengan menggunakan sihir luar biasanya yang dapat mengendalikan ular dari kejauhan. Untungnya, Dastan menyadari sergapan itu dan dengan menggunakan kekuatan belati suci, ia dapat menyelamatkan semua orang dan membunuh semua ular yang Hasan Shin kirim. Pada akhirnya, Amar dan Seso mengurungkan niatnya untuk menyerahkan Dastan pada Tas karena merasa telah berhutang budi padanya. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan menuju kuil rahasia untuk menyegel belati suci agar tak jatuh ke tangan orang yang salah. Namun, untuk melakukannya, Tamina harus mengorbankan dirinya sendiri. Saat mereka tiba di kuil, mereka menemukan para penjaga yang tergeletak tak bernyawa. Nampaknya, kedatangan mereka ke sana sudah diketahui. Benar saja. Tak berselang lama, Garsif beserta anak buahnya datang. Di sini Garsif tak berniat untuk menyerang dan malah dia sudah mengetahui semua kebusukan Nizam. Maka dari itulah, dia mengajak Dastan untuk bekerja sama dan membuka kodok Nizam pada Tas. Akan tetapi, kelompok Hasan Shin menyerbu tempat itu. Pertempuran pun terjadi dan Garsif menjadi korban dari serangan Hasan Shin tersebut. Tak mau buang-buang waktu, Dastan dan Tamina segera masuk ke tempat ritual penyegelan belati. Sayangnya, saat mereka sedikit lagi akan melakukannya, pasukan Hasan Shin berhasil menggagalkannya dan membuat Tamina pingsan. Alhasil Dastan harus bertarung one-on-one dengan salah satu prajurit Hasan Shin. Sementara itu, pemimpin Hasan Shin memanfaatkan keadaan dan pada akhirnya berhasil mengambil belati suci secara diam-diam dan lantas pergi dari sana. Di sisi lain, Dastan terpojok dan hampir dibunuh oleh lawannya. Namun di sini Garsif dengan sisa-sisa nyawanya mampu membantu Dastan membunuh lawannya itu. Sebelum kojor, Garsif minal aidin dulu cuy sama Dastan dan memintanya untuk menyelamatkan kerajaan. Setelahnya, Dastan, Tamina, Amar, dan Seso berencana pergi ke Alamut untuk mengungkap kebusukan Nizam pada Tas. Di sisi lain, Nizam yang udah mendapatkan belati suci kemudian menyimpannya di kuil Alamut, sembari menunggu panggilan Sunglass yang berada di bawah kuil. Singkat cerita, Dastan dan kawan-kawan telah sampai di Alamut. Mereka kemudian membagi tugas dan menyuruh Seso untuk mencari belati suci dengan menyelinap masuk ke kuil tempat belati suci disimpan. Namun hal itu tak mudah, karena faktanya Nizam telah menyuruh kelompok Hasan Shin untuk menjaga tempat itu dengan ketat. Akhirnya, mereka berdua pun adu mekanik cuy. Pertarungan sengit terjadi di antara keduanya.
Tetapi pada akhirnya Seseo berhasil membunuh Hasan Shin itu dengan kunainya. Eits, sayangnya Seseo juga harus terkena serangan dari Hasan Shin itu. Ia kemudian dengan sisa-sisa tenaganya melemparkan belati suci yang jatuh pada sebuah kayu tepat di dekat Amar. Karena belati sudah didapat, Amar kemudian mengalihkan perhatian semua penjaga, sementara Dastan dan Tamina menyelinap masuk ke ruangan Tas untuk mengungkap kebusukan Tas. Dastan memperlihatkan belati suci itu sembari menjelaskan cara menggunakannya pada Tas. Ia lantas sengaja menusukkan belati ke jantungnya sendiri di depan mata Tas. Tak lama setelahnya, Nizam datang ke ruangan itu. Tas yang telah diberitahu cara kerja belati suci kemudian menekan tombol di ujung belati dan kembali ke masa lalu tepat sebelum Dastan akan menusuk dirinya sendiri. Berkat itu, Tas pun percaya pada Dastan dan mencegahnya bunuh diri. Sayangnya, Nizam datang dan langsung menghabisi Tas detik itu juga, sementara Dastan dihajar oleh salah satu Hasan Shin. Nizam kemudian pergi dari sana sembari membawa belati suci. Saat akan dibunuh oleh Hasan Shin, Tamina datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Dastan. Dari sana mereka mengetahui jika Hasan Shin ialah orang-orang Alamut yang telah berkhianat dan membocorkan keberadaan belati suci pada Nizam. Setelahnya, Dastan dan Tamina bergegas pergi untuk menghentikan Nizam. Mereka menuju sebuah jalan rahasia yang mengarah langsung ke tempat Sang Las berada. Nyatanya, tempat itu penuh dengan jebakan Batman yang pada akhirnya membuat Dastan harus terjatuh bersama reruntuhan. Untungnya, Dastan berhasil selamat dan terjatuh tepat di depan Sang Las berada. Bersamaan dengan itu, pemimpin Hasan Shin muncul dan menyerang Dastan. Dengan bantuan Tamina, Dastan akhirnya berhasil mengalahkan pemimpin Hasan Shin itu dengan menjatuhkannya ke dasar sumur. Keduanya berhasil mengejar Nizam yang kini telah sampai di tempat Sang Las. Pertarungan sengit kembali terjadi. Akibat pertarungan itu, Tamina terpeleset dan hampir terjatuh ke dasar sumur. Dastan segera meraih tangannya, tapi Tamina malah menyuruh Dastan untuk menghentikan Nizam karena jika tidak, maka seluruh dunia akan hancur. Pada akhirnya, Tamina menjatuhkan dirinya sendiri ke dasar sumur agar Dastan menuruti keinginannya itu. Dastan kembali menghadapi Nizam, namun sayangnya Nizam telah lebih dulu menancapkan belati suci pada Sang Las. Keduanya berebut belati yang membuat Sang Las perlahan retak dan badai pasir dahsyat mulai menghancurkan kota Alamut. Beruntungnya, sebelum badai pasir menghantam, Dastan terlebih dahulu menekan ujung belati yang membuat Sand of Time aktif dan memutar waktu kembali. Ketika tersadar, nyatanya waktu kembali tepat pada saat Dastan pertama kali menemukan belati suci pada saat penyerangan Alamut. Dastan tak menyanyiakan pengetahuan yang ia dapatkan dari masa depan dan mengungkapkan rencana jahat Nizam kepada saudara-saudaranya. Kali ini, Nizam benar-benar terpojok dan tak bisa lagi mengelak. Ya, daripada mati sia-sia, Nizam mencoba membunuh Dastan saat itu juga. Tapi pada akhirnya, ia mati lebih dulu di tangan Tas karena faktanya Tas lebih mempercayai Dastan ketimbang Nizam. Setelahnya, Tas minta maaf kepada Tamina atas penyerangan kota Alamut. Rencana Tas pun berubah 180 derajat Celcius dari yang awalnya ingin menikahi Tamina dan membuatnya jadi selir. Kini Tas malah melamarkan Putri Tamina untuk Dastan. Dan pada akhirnya, Putri Tamina menerima pinangan itu, seraya Dastan mengembalikan belati waktu kepada penjaga sejatinya yaitu Tamina. Dan film pun to be continue. Oke, berakhir sudah alur cerita film Prince of Persia The Sand of Time. Cukup lumayan seru dan penuh dengan aksi-aksi ciamik dari para pemerannya. Satu pelajaran yang bisa kita comot nih dari film ini, yaitu masa lalu biarlah masa lalu cuy. Gak usah diingat-ingat lagi dan yang perlu kita lakukan hanya berdamai dengannya agar bisa menata masa depan yang jauh lebih baik lagi. Widih, yang ngomong kayak yang benar aja. Yap, terima kasih bagi yang masih stay di channel Cerita Dickson. Jangan lupa dukung terus channel ini biar Bang Dickson tambah rajin begadangnya cuy dan mantog.